Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah dihitung ya pajak penghasilan badannya. Di sini kita sudah mendapatkan 3.674.347.000. Selanjutnya kita akan menghitung pajak luar negeri ya, dan juga pajak penghasilan pasal 22, 23 dan 24. Untuk pajak luar negeri, nah di sini Bapak sudah sediakan formnya ya. Untuk pajak luar negeri ini berasal dari penghasilan di luar bisa lihat di laba ruginya ya. Penghasilan di luar negeri ya. Jadi pajak luar negeri itu dikenakan pada saat mendapatkan penghasilan di luar negeri. Jadi di sini ya dapat diketahui bahwa penghasilan dari luar negeri yang pertama ada laba usaha dari Kanada itu sebesar 300 juta. Selanjutnya ada bunga obligasi dari Singapura yaitu sebesar 150 juta ya. Dan dari data ini kemudian kita pindahkan ya. Dari Kanada itu sebesar 300 juta. Kemudian dari Singapura itu 150 juta. Dan adapun ketentuan di sini nilai pajak luar negerinya nanti harus lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari pasal 244-nya ya hasilnya. Karena kemarin Bapak coba di aplikasi itu jika pajak luar negerinya itu berada di bawah ya, pajak lebih kecil itu maksudnya ya, lebih kecil daripada pajak pasal 24 itu biasanya ditolak oleh sistem ya. Ditolak oleh sistem sehingga nanti jika ditolak ya ada dua pilihan ya. Mungkin tarifnya dinaikkan atau dinolkan gitu ya. Nah, di sini Bapak naikkan tarifnya ya untuk di Kanada. Untuk Singapura ya 30%. Di Kanada di sini PT Maju Jaya mendapatkan penghasilan di luar negeri sebesar 300 juta rupiah ya. Misalkan di Kanada di sini tarif pajaknya untuk penghasilan itu 40% ya, maaf 40%. Sehingga tinggal kita kalikan ya, 300 juta dikali 40% itu berapa ya? Hasilnya 120 juta ya. Selanjutnya untuk di Singapura ya. Singapura misalkan tarif pajak penghasilannya di sana itu 30%. Tinggal Singapuranya berapa bunga obligasinya yaitu 150 juta dikali dengan tarifnya, tarif pajaknya 30% ya. Itu mendapatkan 45 juta. Jika kita total ya, total pajak luar negeri 120 juta ditambah dengan tadi ya, hasilnya 165 juta ya. Jadinya 120 juta ditambah 45 juta itu hasilnya 165 juta. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22 ya. Nah, di sini PPh pasal 22 atas impor barang ya. Itu cara pertamanya itu kita harus menganalisa ya, menganalisa dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya ya. Nah, di sini tentunya kita melihat soalnya lagi ya. Nah, kita ke bawah ya, kita lihat soalnya.
Ini berkaitan dengan soal nomor 4A ya, untuk pasal 22. Nah, di sini ada info ya, informasi di mana PT Maju Jaya importir yang mempunyai angka pengenal impor ya, atau disingkat API ya, selama tahun 2018 mengimpor sebagian bahan baku untuk proses produksi dari Nagayo, Jepang ya, dengan harga faktur $40.000. Nah, $40.000 di sini adalah pembelian ya, pembelian. Jadi kita masukkan di sini 40.000-nya ya. Kemudian PT Maju Jaya membayar biaya angkut dan biaya asuransi selama perjalanan antar daerah pabean masing-masing sebesar 3.000 dan 7.000 ya. 3.000 dan 7.000. Jadinya di sini 3.000, 7.000 ya. Sehingga ya biaya masuknya ya sudah ini 5% ya, dan tambahannya ya 20%. Jadi ada biaya masuk sebesar 5%, sudah kita buat di sini 5%. Selanjutnya ada cost insurance and freight dan biaya masuk tambahan ya 20% ya. Dan kursnya di sini misalnya 14.000 ya, misalnya. Nah, di sini misalnya 14.000 ya. 14.000. Sehingga pembeliannya di sini jadinya 40.000 dikali ya. Dikali kursnya 14.000 menjadi 560 juta. Berikutnya biaya angkutnya sebesar $3.000 dikali kursnya 14.000 per dolar, hasilnya 42 juta. Selanjutnya biaya asuransi 7.000 ya dikali kursnya 14.000, itu hasilnya 98 juta. Sehingga CIF-nya menjadi cost insurance and freight itu menjadi 560 juta ditambah 42 juta ditambah 98 juta. Hasilnya 700 juta. Kemudian ditambah biaya masuk 5% dikali CIF ya, atau 5% dikali, nah ini ya 5% dikali 700.000, itu hasilnya 35 juta ya. Kemudian dilanjutkan biaya masuk tambahannya 20% dikali cost insurance and freight-nya sebesar 700 juta, itu mendapatkan 140 juta. Sehingga jika kita totalkan secara keseluruhan itu menjadi, nanti pakai sum saja ya, 700 juta ditambah 35 juta ya, kemudian ditambah 140 juta, hasilnya menjadi 875 juta ya. Sehingga pajak penghasilan pasal 22 atas impor barangnya menjadi 875 juta ya dikali, nah di sini, nah di sini tinggal dikali ya, 875 juta dikali 2,5% misalnya tarifnya ya, itu pasal 22. Karena tarif pajak itu tarif pajaknya terus berubah-ubah ya dari setiap tahun, jadi tidak tentu, jadi menurut kebijakan pemerintah. Jadi misalnya di sini 2,5%, sehingga menjadi PPh pasal 22 atas impor barang itu menjadi 21.875.000 ya. Selanjutnya pajak penghasilan pasal 23 ya, di sini ada sewa peralatan, sewa kendaraan dan dividen ya.
Jadi untuk sewa peralatan ya, kita lihat di soalnya berapa sewanya. Nah, itu ya. Nanti bisa lihat di bagian sini ya. Nah, penghasilan sewa 3K, penghasilan sewa dalam penghasilan luar usaha sebesar 125 juta. Terdiri dari sewa bangunan 25 juta ya. 25 jutanya di sini sudah kita masukkan di tabel rekonsiliasi ya, fiskalnya untuk koreksi negatifnya ya. Selanjutnya ada sewa peralatan 60 juta ya. Jadi sewa peralatan 60 juta. Kemudian kita lihat soal lagi, sewa kendaraan 40 juta. Nah, sini 40 juta. Nah, contohnya sudah kita dapat, tinggal kita kalikan ya. 60 juta dikali 2% menjadi tinggal dikali 1.200.000 ya. Kemudian sewa kendaraan 40 juta dikali 2% ya. Hasilnya itu adalah 800.000. Untuk dividen bisa dilihat di soalnya ya. Untuk dividen yang kita masukkan adalah 90 jutanya ya. Jadi dividen sebesar 240 juta terdiri atas dividen kas dari penyertaan saham 20% ya pada PT Langmas sebesar 90 juta. Itu yang kita masukkan ya. 90 juta kali 15% ya. Itu mendapatkan 13.500.000 ya. Selanjutnya kita totalkan 1.200.000 ditambah 800 juta, maaf 800.000 ya. Lalu ditambah lagi 13.500.000 ya. Jadi total keseluruhannya menjadi 15.500.000. Nah, itu ya. Selanjutnya PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 ini merupakan kredit pajak luar negeri ya. Jadi kredit pajak ini bertujuan untuk meringankan nanti untuk perusahaan di dalam membayar tagihannya, tagihan pajaknya ya. Di sini ada dua ya, Kanada dan Singapura. Kita tahu bahwa Kanada di sini PT Maju Jaya mendapatkan laba usaha di Kanada itu sebesar 300 juta ya. Kemudian kita bagi dengan penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajaknya tadi berapa? 14 miliar ya. 14.697.388.000 ya. Kemudian dikali dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilannya adalah sebesar 3.674.347.000 ya. Jadi hasil yang kita dapatkan di sini nantinya adalah sebesar gitu ya. Sama dengan 300 juta dibagi dengan 14.697.388.000 dikali 3.674.347.000 ya. Hasilnya adalah 75 juta ya untuk di Kanada kredit pajaknya. Selanjutnya untuk di Singapura, nah di sini bunga sesuai dengan di soalnya ya. Jadi untuk di Singapura ini berupa bunga obligasi ya. Jadinya sebesar bunganya 150 juta ya. Kemudian kita bagi dengan penghasilan kena pajak yaitu sebesar 14.697.388.000. Kemudian dikali dengan penghasilan ya.
pajak penghasilan padannya yaitu sebesar 3.674.347.000 ya. Di sini kita bisa mendapatkan nilai ya, kurung buka dulu ya, 150 juta dibagi dengan 14.697.388.000 kemudian dikali dengan 3.674.347.000 hasilnya 37.500.000 ya. Selanjutnya kita tinggal totalkan 75 juta ditambah dengan 37 ya 500.000 jadi 37.500.000 hasilnya di sini kita dapatkan adalah 112.500.000 ya. Nah itu ya untuk pajak penghasilan pasal 24 ya. Selanjutnya kita menghitung perhitungan PPh atau pajak penghasilan kurang atau lebih dibayar. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Terima kasih.